kan. Buahnya. Oh iya. Gitu. Oh memang begitu ya di yang. Ya, memang kita ini saya belajar ini coba perkebunan alpukat industri. Jadi benar-benar terawat, rapi. Ini kan pupuknya, airnya nyiramnya by pipa sudah drip. Oh, setiap pohon ada salurannya ya? Ada. Gitu. Jadi nanam ini pas Habib hijrah ke Mekah, saya nanam masih segini ukurannya. Oh, itu sekarang udah alhamdulillah. Jadi tidak usah datang petani siram-siram ya? Enggak, kalau udah banyak otomatis begini. Iya. Jadi perkebunan dikelola seperti industri. Betul. Artinya SOP-nya sudah ada. Itu yang perlu dijalanin. Itu Iya. salah satu buat ketahanan umat, terutama di pondok-pondok. Iya. Makanya Habib perlu buat markas syariat seperti itu. Itu kira-kira marketnya ke industri apa ke konsumtif? Harusnya makan alpukat yang benar itu seperti ini langsung. Oh, oke. Kalau yang udah dicampur susu itu malahan jadi gemuk. Iya. Nah, ini dia kan superfood. Makanan yang bisa dari gemuk bisa ngurusin. I see. Bisa kenyang. Bisa kenyangin. Jadi kalau puasa saya satu aja Bang Refli cukup tuh sampai nanti berbuka. Karena kebutuhannya nilai proteinnya, karbohidratnya di sini lemaknya juga lemak baik. Kalau aneh mah 3 lah. Tapi kenyang. Baru kenyang 3. Udah. Nah, ini yang matangnya yang paling besar seperti ini sebenarnya. Maksimal besar. Iya, maksimal. Ini pegang untuk makan nanti. Nah, ini yang matangnya seperti ini baru nanti makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Caras ya. Saya bersama Habib siapa? Ipul. Habib Ipul ya. Petani. Tapi lengkapnya apa? Abul Abbas Saifullah. Ah? Abul Abbas Saifullah. Abul Abbas Saifullah. Panggilnya Ipul aja kalau Habib. Ya. Tapi ininya Syihab ya. Jadi beliau adalah keponakan dari Habib Rizik Syihab yang bertani alpukat di pesantren Markas Syariah sini. Pesantren Markas Syariah di sini semua lahannya kira-kira berapa hektar? 60 sampai 70. 60 sampai 70 hektar dan memang belum semua diutilisasi ya. Tetapi yang menarik adalah bukan Gus Ipul beliau ini, Habib Ipul ya. Jadi Habib Ipul ini menanam pohon alpukat. Ini alpukat ini buah yang berasal dari Meksiko, sobat RH sekalian dan sobat semuanya. Berapa pohon? Ini ditanam hampir 3.000, 2.600. 2.600 pohon yang ditanam sejak berapa tahun yang lalu? 2017. 2017. Jadi waktu Habib hijrah, uzlah sebentar ke Mekah, Arab Saudi, beliau menanam pohon alpukat ini. Nah, alpukatnya itu sobat RH sekalian bukan alpukat yang sering kita lihat yang gede begitu. Tapi ini alpukat yang ready to eat, ya kan? Tiap bisa dimakan. Paling gede segini, ya. Cuman Bib ya. Ya. Nah, tolong Bib. Nah, sementara yang siap dimakan tuh begini. Ya. Nah, warnanya berubah. Ya, warnanya tuh agak ini dan ini, sobat semuanya, makannya langsung. Jadi makan alpukat yang benar itu bukan yang dikasih susu, dikasih macam-macam, tapi ini yang memang lemaknya lemak baik, Ya. kemudian proteinnya bagus, apalagi kemudian Ya, konsentrat seratnya seratnya juga baik gitu. Dan rasanya juga ya seperti buah-buahan yang memang ready to eat. Dan memang kenapa segede gini? Karena kalau di luar negeri orang itu membawa ini untuk makanan cemilan. ya. Jadi untuk makanan cemilan ya nggak mungkin dia gede-gede kan. Lalu ready to eat yang penting siap untuk dimakan, bukan untuk di blender dulu dan lain sebagainya ya kan. Itu salah. Saya ngomong blender ini bukan ngomong soal kalau buntutnya salah kemudian saya blender kepalanya, nggak begitu. Saya ngomong tentang blender untuk ini. Nah kalau ini kan langsung dimakan nih. Sayang tangan saya agak kotor sedikit makanya agak dilindungi. Nah jangan dibuang dong. Sayang kan alamnya kan. Nah sobat semua, ini buat pupuk ya? Buat pupuk. Oh, oke. Langsung bisa langsung pupuk ya? Oke. Nah, sobat semua, ini satu pohonnya nggak gede-gede, pohonnya segede ini aja.
satu pohon ini lagi ini buah semua. Ini bisa berapa kilo nih, Bib? Satu tahun ini bisa 50 sampai 100 kilo. Satu tahun 50 sampai 100 kilo. Bulan apa dia tumbuh biasanya? Dia berbuahnya simultan, terus penerus. Oh, simultan. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi setelah berapa tahun dia berbuah? Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ini masuk ke 4 tahun. Oke, jadi setelah 4 tahun dia berbuah, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, tergantung nasibnya lah, ya kan? Dan seterusnya sampai dia. Dan seterusnya sampai dia almarhum, kira-kira kita begitu. mau ngerawatnya. Ya, jadi ini dan ini di pasaran ya. Kalau di sini saja 1 kilonya 120.000. Ya. Tapi kalau di pasaran mungkin udah 200.000. Jadi sobat semua yang misalnya punya lahan-lahan kosong ya, lahan-lahan tidur, ya tanamnya alpukat. Cuman bermanfaat, buahnya juga bermanfaat. Memang ready to eat yang paling penting. Cuman begini, kalau perawatan gimana? Susah nggak? Tidak susah, seperti biasa kita nanam-nanam pohon hias. Apa yang diperlukan adalah rutinitas, pupuknya dengan waktu yang tepat, dosis yang cukup sesuai dengan usianya dia. Gitu ya? Gitu, ya. Oke. Jadi kalau bibitnya dari mana, Bib? Kita dulu dari Vietnam, gitu. Oke. Perbanyak akhirnya dari beberapa pembibit di Ini sini. nggak ada ininya? Gitu. Mic-nya. Gitu. Ya. Jadinya diperbanyak, Ya. kita perluas cara perkebunan. Oke. Simbolis boleh mau metik. Oke. Jadi cara metiknya gimana? Cara metiknya itu dari ujung sini dipotong paling rendah. Oke, paling rendah ya. Iya. Bismillah. Ini udah matang ya? Udah tua. Udah tua. Matang sih belum tua tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oke. wah, ini gitu. kurang cadas, masih ada bentuknya, tapi lumayan lah. Iya. Jadi ini memang yang dipetik tuh yang tua. Nanti nggak usah diperem, ditaruh aja. Ya, betul. Berapa hari ini? Ini bisa 2 minggu lama dia. Oh, Karena lama. memang alpukat ini yang paling tahan di dunia. Oh, bisa oke. keliling ke dunia kemana aja. Oke, jadi kita ini bisa keliling dunia nih alpukat ini. Sudah sampai Eropa, Ya. kemudian kita jalan-jalan, balik lagi alpukat ini masih Ya, hijau. bisa. Menunggu sampai ini semua, wah ini agak berat juga ya. Jadi Habib, Ipul ya, apa yang menjadi tips misalnya kalau kita mau nanam alpukat ini? Ya, yang jelas cari bibit yang benar-benar dari indukan yang baik dan benar. Oke, di Dan mana sehat. dapatnya? Itu kita bisa adain dari sini, dari Iya. perkebunan kita. Kalau Iya. ada yang mau buka perkebunan, misalnya Bang Refli punya lahan 1 hektar, kita siapin 1 hektar itu 400 pohon. Oke. Gitu. Semakin luas, semakin banyak kita siapin. Oke. Gitu. Satu ya. Ya, terus Nah, yang kedua, lahannya tuh lahan yang seperti apa? lahannya itu asal jangan gambut dan asal berlumpur. yang gambut. Oh, dan Gitu. berlumpur. Karena dia tidak bisa akarnya terendam lama dengan air. Oke, jadi Iya. lahan kering ya, Lahan kering itu dengan bisa, tanah yang tebal ya. betul, tanah yang tebal. Gitu. Oke, itu ya. matahari. Full, dia perlu pencahayaan full. Oh, Kalau full bisa ya. 90%. Jadi jangan ditanam di dalam rumah. Iya. Kalau tanam di dalam rumah nggak bisa. Iya. Atau tanam sama ikan koi nggak bisa Iya. ya. Yang penting pohonan apapun dia butuh perawatan, pupuk, Ya. airnya itu perlu. Air dan pupuk itu tiap hari ya. Nggak setiap hari. Kalau air mungkin setiap hari kalau kondisinya panas sekali. Oke. Tapi kalau kondisi kayak gini, alamnya sejuk, jadi nggak perlu di setiap hari. Itu nyiram di batang Di akarnya aja. akarnya kita pakai Nggak drip. perlu batang-batangnya disiram. Nah, nggak perlu. itu mungkin perawatan untuk pupuk bunga supaya nggak rontok, daunnya supaya nggak rusak, itu ada. Oke, Gitu. Ada jadi pemeliharaan. biar untuk oke punya ya. penanggulangan hamanya ada. Oke, I see. Gitu. Oke. Ya memang nggak bisa instan juga ya. Jadi bukan berarti kita nanam, kasih pupuk, kasih air, kita biarin Nah, leha-leha, yang enggak juga. Berskala Selalu ada upaya untuk perawatan. ya. Gitu. Kalau di pot bisa. Kalau di pot bisa. Bisa, tambulan pot itu bisa, mau di polybag atau di drum-drum itu Itu bisa. kalau di pot berapa lama bisa berbuahnya? Itu tergantung dengan nutrisinya juga. Oke, pupuk yang tapi kita pasti antara pot sama tanah bebas begini beda lebih ya. lama di pot. Lebih di Gitu. pot. Oke. Karena dia akarnya nggak langsung. Nggak langsung ya. Gitu. Terbatas dari ruang lingkupnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pohon yang sudah jadi tumbuh itu dipindahkan susah ya? Ya, bisa juga namanya sistem dongkelan diangkat itu Ya, bisa. bisa. Gitu.
Itu bisa. Jamin hidup itu? Bisa jamin hidup. Bisa ya? Ada cara-caranya. Tapi nggak langsung diangkat. Tahap dulu dibuat tanahnya digali supaya dia stressingnya nggak cepat. Oke. Kenapa harga paling mahal? Ya dia ini nilai komposisi nutrisinya sangat bagus alpukat ini. Oke. Daya tahannya walaupun bentuknya memang kasar. Iya. Itu. Tapi komposisi protein, ini kan minyaknya, kesepertian omeganya, seperti terkesan alpukat yang menciut ya kesannya ya kan. Padahal ini alpukat yang bener, yang bagus ya. Jadi tadi makannya pun langsung. Kalau alpukat yang gede-gede itu malah kita nggak mungkin kita bawa, nggak bisa kita kantongin kan. Oke. Ya, sahabat era sekalian ya, itu soal alpukat mengalpukatkan ya. Dan ini saya masih berada di Markas Syariah. Jadi Markas Syariah ini memang namanya itu Markas Alam dan Agro Kultural. Jadi memang ini adalah pesantren alam ya, yang sifatnya alam dan juga mengajarkan cocok tanam dan lain sebagainya. Mungkin juga berternak kambing atau sapi belum ada ya seringnya? Ada, kita kambing ada tadi di tempat kuda sana. Oke. Ada kuda juga nih, ada sapi juga ada. Sapi enggak? Sapi kambing enggak. Aja. Oke, kambing ya. Begitu sobat era sekalian ya, nanti kapan-kapan kita main ini waktu kita calling udah banyak yang tumbuh, nah, kita datang ini, kita makan gratis lagi ya kan. Cuma kalau mau gratis ya jangan makannya 3 kilo ya kan. Cukuplah 5 biji kira-kira begitu ya. Wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Pesan-pesan Dip. Ya, pesan saya bagi pesantren-pesantren yang punya lahan tidur atau teman-teman yang punya lahan tidak dipakai atau belum dimanfaatkan dengan baik, mari kita berkebun. Tujuannya untuk ketahanan pangan, ya kan, dan bermanfaat dari segi ekonomi pun juga sangat bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih kedatangannya Bang Refli Harun ke kebun Markas Syariah Habib Rizik. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya. Kita tidak hanya bicara politik ya, bicara tentang hukum KM 50 atau yang berbau-bau persaingan politik yang tidak pernah selesai ini ya. Kita bicara tentang bagaimana cara menanam alpukat. Nah, itu lebih bermanfaat kepada banyak orang. Tidak mengenal apa agama, apa golongannya, apa sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Yang penting adalah Anda punya lahan kosong, maka tanamlah alpukat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu lagi ini, saya nih ada PPAI, ada Perhimpunan Pekebun Alpukat. Ya. Ngasih statementnya, semangatnya dari ini simbolis untuk Bang Refli Harun dari Perkebunan Markas Syariah, pohon alpukat mudah-mudahan bermanfaat dan berbuah banyak. Amin. Ini alpukat khas Ya. Ini buahnya. Khasnya ini Haji Abdul Syukur. Terima kasih Bang Refli atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sobat PPAI, Perhimpunan Perkebunan Alpukat Indonesia. Saya Refli Harun sedang berada di kebun alpukat Markas Syariah Megamendung Bogor. Ingin menyapa rekan-rekan PPAI semua agar tetap semangat berkebun alpukat. Yakinlah bahwa kebutuhan alpukat di Indonesia itu masih sangat banyak, belum terpenuhi dengan semua perkebunan yang ada, jadi peluang masih besar. Yang penting semangat untuk terus bercocok tanam dan menghasilkan alpukat-alpukat yang berkualitas. Salah satunya seperti di Markas Syariah Megamendung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.